Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Sinditya Pratiwi dengan NIM 122430118 dari Program Studi Teknik Biomedis Angkatan 2022. Yang terhormat dosen pengampu Sistem Mikroelektromekanik Bu Retno Mahasi. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan UTS Sistem Mikroelektromekanik dengan judul Pemantauan Kualitas Tidur serta pemberian obat tepat untuk penderita obstruktif sleep apnea atau OSA yang berbasis MEMS. Di sini latar belakangnya, dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman kita mengenai mekanisme yang menyebabkan gangguan pernapasan saat tidur telah berkembang pesat. Dalam konteks kesehatan, obstruktif sleep apnea atau OSA ini menyebabkan aktivasi sistem saraf simpatis, peningkatan tekanan negatif yang berlebihan di dalam rongga toraks, desaturasi oksihemoglobin yang bersifat intermittent, hiperkapnia, serta terjadinya arousal. Gejala umum yang sering muncul meliputi kantuk yang berlebih di siang hari, kelelahan, tidur yang tidak memberikan kesegaran, nokturia, sakit kepala di pagi hari, mudah tersinggung, serta kehilangan daya ingat. Kemudian ini ada dua tujuan. Satu, pemantauan kualitas tidur penderita obstruktif sleep apnea atau OSA dengan menggunakan sensor MEMS untuk mengukur parameter tidur. Kemudian yang kedua, penggunaan data yang diperoleh menyesuaikan pemberian obat yang tepat. Nah, di sini ada konsep rancangannya. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu sensor MEMS, perangkat untuk pemrosesan data, aplikasi berbasis cloud, atau perangkat wearable yang digunakan untuk pemantauan, serta sistem pengendalian obat. Konsep yang diusung adalah pemantauan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendekatan otomatis untuk mendeteksi kondisi pasien penderita obstruktif sleep apnea atau OSA dan memberikan obat yang tepat. Nah, jadi di sini ini ada beberapa sensor yang dijadikan satu, kemudian eh, dihubungkan ke smartphone yang telah memiliki aplikasi aplikasi cloud. Nah, di dalam aplikasi ini kita bisa memantau, kita bisa di sini ada sistem pengendalian obat juga untuk memberikan obat yang tepat bagi penderita obstruktif sleep apnea. Kemudian komponen yang digunakan, yang pertama itu ada komponen sensor pernapasan atau strain gauge, mengukur frekuensi dan pola pernapasan pasien, mendeteksi episode apnea. Kemudian ditambah sensor gerakan atau accelerometer dan gyroscope MEMS, mendeteksi pergerakan tubuh pasien selama tidur untuk menentukan tahap tidur, REM atau non-REM. Kemudian ditambah juga sensor saturasi oksigen, pulse oximeter berbasis MEMS, mengukur kadar oksigen dalam darah untuk mendeteksi hipoksia yang terjadi pada OSA. Kemudian sensor MEMS ini akan terhubung ke perangkat untuk pemrosesan data yang berupa patch wearable yang terhubung ke smartphone yang memiliki sistem pemrosesan sinyal. Kemudian aplikasi berbasis cloud ini akan memantau dan menganalisis data secara real-time, menggunakan algoritma pengajaran mesin untuk menganalisis pola tidur pasien dan menemukan episode apnea. Jadi teknologi MEMS dapat mengirimkan sinyal untuk menyesuaikan pengaturan CPIP berdasarkan kondisi tidur pasien secara real-time. Kemudian ini ada diagram Allir. Yang pertama di sini kita mulai, kemudian kita tambah sensor MEMS untuk pemantauan tidur dengan input sensor pernapasan, sensor gerakan, dan sensor saturasi oksigen. Kemudian ditambah perangkat yang akan digunakan dalam pemrosesan data. Kita input patch wearable yang terhubung ke smartphone dengan aplikasi. Kemudian keluaran data secara real time untuk menganalisis pola tidur pasien. Jika tidak berhasil, kita melakukan perbaikan alat simulasi, kemudian kita mulai dari memasukkan sensor MEMS untuk pemantauan tidur. Kemudian jika berhasil, data akan terdeteksi berdasarkan kondisi tidur pasien secara real time. Kemudian aplikasi akan memberikan notifikasi atau saran untuk intervensi. Lalu selesai. Kemudian ini ada analisis manfaat. Perangkat MEMS yang kecil dan nyaman untuk digunakan selama tidur memungkinkan pemantauan berkelanjutan tanpa mengganggu kualitas tidur. Teknologi MEMS dapat mendeteksi gangguan tidur termasuk episode apnea dengan data yang sangat akurat dan sensitif. Berdasarkan analisis data secara real-time, sistem ini dapat memberikan intervensi langsung seperti pemberian obat. Setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda.
Dan sistem ini memungkinkan terapi disesuaikan dengan kondisi tidur individual pasien. Dokter juga dapat melihat kondisi pasien secara real time, memberikan saran dan menyesuaikan pengobatan berdasarkan data yang terus diperbarui. Kemudian di sini kita bisa membandingkan dengan metode konvensional. Kita perbandingan metode konvensional, contohnya itu polisonografi seperti gambar, dengan teknologi MEMS yang dipakai dalam simulasi ini. Kalau di metode konvensional, itu memerlukan pengawasan di lab. Kemudian harganya itu masih mahal dan tidak praktis dalam pemantauan jangka panjang. Nah, untuk teknologi MEMS yang dirancang ini memberikan kenyamanan bagi pengguna, kemudian mudah dibawa kemana-mana karena dia patch wearable, kemudian harganya juga lebih terjangkau dan memungkinkan pemantauan dalam jangka panjang. Nah, ini kemudian ada keunggulan sistem yang dirancang. Dapat melakukan pemantauan kualitas tidur yang lebih praktis dan juga nyaman. Pemantauan efektivitas pengobatan yang diperlukan bagi penderita obstruktif sleep apnea atau OSA. Tetapi ada juga keterbatasan sistem yang dirancang ini, seperti akurasi sensor belum seakurat polisonografi, memerlukan pengembangan algoritma yang lebih akurat untuk mendeteksi obstruktif sleep apnea atau OSA, dan perlunya pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kualitas sistem yang dirancang ini. Kemudian ini ada kesimpulan yang didapat. Yang pertama ini, dengan adanya perangkat ini, dapat melakukan pemantauan kualitas tidur penderita obstruktif sleep apnea atau OSA dengan menggunakan sensor MEMS untuk mengukur parameter tidur. Kemudian yang kedua, dengan adanya perangkat ini, dapat dianalisis penggunaan data yang diperoleh untuk menyesuaikan pemberian obat yang tepat. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.